Halo keluarga Indonesia, senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menyapa Anda di Kumpul Keluarga. Apa kabar nih keluarga Indonesia di rumah? Pasti lagi kumpul ya sama anak, sama suami. Nah, ini adalah momen yang pasti menyenangkan. Tapi kalau kita bicara tentang kedekatan orang tua, kedekatan anak, ini adalah satu hal yang intinya ada di pada emosinya sendiri. Karena emosi itu bentuknya macam-macam ya. Tapi kalau bicara tentang emosi pada anak yang sifatnya mungkin ekspresi dia pada marah, kesal, atau bahkan ada yang tantrum, itu pasti sulit sekali dikendalikan. Apalagi pada orang tua sendiri mungkin kayaknya kebingungan untuk menghadapi anaknya pada kondisi seperti itu. Nah, hari ini nih kita akan bahas bagaimana ya caranya mengelola emosi anak. Kita akan bahas bersama psikolog kita, ada Mbak Ayu Sutomo. Halo Mbak Ayu, cantik banget hari ini, pink-pink ya. Oke, Mbak Ayu nih bicara tentang emosi. Untuk orang tua, untuk orang dewasa kayaknya emosi aja itu adalah hal yang paling susah untuk dikelola. Gimana dengan anak? Sebenarnya anak tuh memang bisa ya merasakan emosi yang mungkin seperti orang tua rasakan, marah, kesal, ataupun hal-hal yang kayaknya harus diluapkan gitu. Merasakannya iya, tapi bahwasanya dia tahu bahwa ini adalah emosi marah, ini emosi kesel. Kadang kala kalau nggak diajarin, anaknya bingung. Jadi ya memang ada prosesnya. Anak diajari untuk mengenali emosi dan perasaan dirinya. Tujuannya apa? Supaya dia tahu bagaimana cara untuk venting out the emotion. Jadi ngeluarin emosi dengan cara yang tepat. Karena kan sebenarnya emosi itu nggak ada yang salah. Jadi emosi itu bagus gitu. Bahkan emosi negatif sekalipun gitu kan. Dan emosi itu kan ragamnya banyak banget gitu kan. Nggak cuma yang sedih, marah, seneng. Biasanya kan seneng, sedih, marah gitu kan. Tapi sebenarnya emosi kan ragamnya banyak. Dan semua ragam emosi itu sebenarnya baik, sepanjang tidak menjadi atau tidak mendominasi dalam keseharian gitu. Jadi penting bagi orang tua ngajarin anaknya untuk tahu, oh ini kamu lagi marah, oh ini saya lagi seneng, oh ini saya lagi kecewa, oh ini saya lagi sedih gitu. Nah itu penting untuk diajarkan gitu. Dari usia berapa sih kita bisa mulai mengenalkan emosi pada anak? Oke, kalau bisa bicaranya dari usia berapa gitu kan ya, mengajarkan anak labelingnya itu dari mulai anak belajar ngomong gitu tuh sebenarnya udah bisa diajak bicara. Misalnya kayak nangis kemudian jatuh karena nangis, atau melihat sesuatu kemudian terkejut, kemudian bilang, oh ini adek takut ya. Nah ini namanya takut, itu diajarkan gitu. Kemudian lagi dapat sesuatu terus senang, oh adek seneng ya, ini namanya adek lagi seneng gitu. Nah itu diajarkan gitu. Dari umur masih diajarkan berbicara, mulai berkomunikasi, sisipan tentang perasaan dan emosi, kosakata tentang perasaan dan emosi, itu udah mulai masuk untuk diajarkan. Nah, Bayu gimana kalau orang tuanya nggak ngerti emosi anaknya? Itu dia gitu ya. Itu yang orang tuanya dulu yang harus kemudian belajar untuk mengenal emosi diri. Karena kadang-kala masalahnya adalah orang tuanya sendiri nggak bisa secara peka mengenali emosi dirinya dia. Kenapa ya nggak salah juga orang tuanya? Karena kan ilmu pengetahuan tentangnya emosi sebagai fondasi dasar tumbuh kembang yang juga cukup penting, sama pentingnya dengan kesehatan fisik begitu kan. Itu kan baru berkembang belakangan waktu ini. Baru-baru ini mungkin ya. juga orang tuanya tidak salah karena memang nggak pernah diajarin sama orang tuanya dulu tentang gimana melabel si emosi ini gitu. Tapi kalau memang sebagai orang tua kan tugasnya belajar terus-menerus. Nah kalau mau belajar, kemudian mengenali emosi diri, mengenal diri dengan baik, ya insya Allah kemudian bisa memahami, akhirnya bisa juga mengajarkan kepada anaknya. Nah kalau memang si ibu sendiri mungkin masih awam dan mungkin masih gagap dalam memahami emosi dirinya, bagaimana dia mulai memahami emosi anak gitu? Apakah dia harus menarik diri dulu, harus memperbaiki dulu, atau bisa berjalan beriringan sebenarnya? Bisa berjalan beriringan gitu kan. Nah, masa mau posting dulu nggak mau ngajarkan anak gitu, kemudian ibunya belajar dulu gitu kan. Tapi beriringan berjalan gitu kan. Kemudian sembari dia belajar untuk mengenal dirinya, mengenal emosinya, ajarkan juga itu kepada anaknya gitu. Kemudian kalau dapat dukungan dari pasangan tuh jauh lebih baik lagi gitu kan. Nah itu bisa berjalan berbarengan, beriringan. Bukan hanya bisa tapi harus ya Mbak, karena nggak mungkin di pause gitu ya. Itu dia. Nah kalau kadang-kadang nih yang paling membingungkan, misalkan kok anakku cengeng banget ya, kok anakku tiba-tiba tantrum ya, bisa teriak-teriak nangis ya. Ini hal kebingungannya wajar nggak sih, atau sebenarnya si ibu udah harus mendeteksi ini bertahap gitu? Oke, kalau misalnya anak yang tantrum kemudian menangis terus-menerus gitu, ada waktu-waktunya memang fase tantrum itu menjadi satu hal yang cukup sering terjadi pada anak begitu kan. Biasanya terjadi karena memang anak punya mulai banyak keinginan mau ini itu, tapi secara kemampuan untuk mengekspresikan apa yang dia mau itu masih sangat terbatas, sehingga pada akhirnya dia frustrasi sendiri, tidak tahu harus mengeluarkannya seperti apa, jadilah tantrum itu.
gitu. Di usia-usia ketika umurnya 3 tahunan, 4 tahunan, seringkali itu terjadi gitu. Tapi harus dilihat juga gitu kan, apakah ini sudah masuk tantrum yang perlu untuk benar-benar ditangani dengan serius, apa memang sebetulnya masih bisa harus di-handle oleh orang tuanya begitu. Nah ini dia nih, harus tahu di titik mana kayaknya udah perlu nih ada bimbingan, atau di titik mana justru memang orang tua, keterlibatan orang tua yang bisa istilahnya mengelola itu gitu ya. Oke Mbak Ayu, nanti kita ngobrol lagi, kita juga akan ngobrol dengan salah satu ibu ya tentang tema kita hari ini. Kayaknya kayak gimana sih dia ngelola emosi anaknya, tapi setelah jeda berikut. Nah, keluarga Indonesia jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga.